Saya khawatir nanti pulang dipanggil Om. Karena saking tidak seringnya lihat muka ayahnya gitu ya. Kamu tahu Mas, tradisi masyarakat yang tanpa dikoordinasi tapi dia bisa berjalan maksimal dan rapi. Kira-kira apa Mas? Tidak pernah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama seseorang yang luar biasa yang ada di samping saya ini. Karena apa saya bilang luar biasanya? Saya mencari beliau itu benar-benar Susah. membutuhkan suatu perjuangan. Sibuk Mas, sibuk. Sibuk ya. Ini bersama Mas Sen Ustadz Kiai Haji Khairul Mukminin atau yang disapa dengan Ilung. Waduh, ini waktunya saya itu sudah sebulan yang lalu sudah membuat janji bersama Mas Edi juga ya. Tapi baru kali ini saya bisa mencekel apa ya namanya? menculik Mas Ilung ini di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa tentunya. Sebelum kita mengorek-ngorek apa yang ada di otaknya seorang Mas Ilung, Mas Ilung ini saya dengar-dengar itu merupakan sepak terjang dari berdirinya relawan Muhammadiyah Di Bojonegoro. di Bojonegoro. Oh, iya, di Bojonegoro Mas. Karena Hampir saya pingsan. nggak ada darurat di sini, nggak ada P3K. Mas, bagaimana sih visi atau motivasi apa yang bisa membuat jenengan itu tertarik untuk menjadi saya ini loh seorang relawan yang tangguh, yang hebat, yang bisa istilahnya bermanfaat bagi orang lain. Modalnya pede Mas. Modelnya pede. Jenengan itu ganteng Mas. Kalau ganteng itu nggak direlawan. Iya, kalau modalnya pede. Pede yang seperti apa sekarang? Ya, pede itu peteng dedut Mas. Udah, jadi memang sudah menjadi apa ya? Bahkan saya dari kecil memang kalau kita amati itu dari kecil memang suka sosial. Jadi saya itu hidup itu terasa tidak menarik kalau saya itu tidak berkumpul. Berkumpul ya? Iya, banyak teman-teman itu berbagai kalangan Mas memang. Baik dari segi agamis, ya akademisi maupun relawan. Ya, saya berusaha untuk belajar sih sebetulnya untuk menjadi sosok diri Khairul Mukminin itu saya benar-benar mencari. Oh, saya ingin karakter seperti apa. Ya memang ada sih beberapa tokoh yang kita jadikan sebagai role model. Ya. Tetapi ya tidak semua kita ambil. Jadi ada beberapa sikap, ada beberapa motivasi dari beliau yang kita jadikan acuan untuk menata hidup kita. Salah satunya adalah bagaimana saya melihat beliau, tidak saya sebut merek ini. Enggak boleh ya? Senior saya. Tit. Ya, tit. Saya termotivasi dan terinspirasi menjadi seperti yang jenengan katakan tadi relawan ya. Relawan. Ya, terinspirasi dari beliau memang luar biasa. Beliau itu tegas, ya, keras dalam arti mendidik. Bagaimana sih menciptakan relawan supaya tangguh? Jadi seperti itu. Makanya mohon maaf nih bagi teman-teman angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Kalau di DMC ya, Iya. udah takut sama Mas Ilung, Mas Ilung ya. Sebetulnya tidak menakutkan. Ini Tidak memang serem ini. saya bisa humoris Mas. Iya, benar. Saya itu bisa bercanda, saya bisa ngeprank ya. Iya. Ya itu semua proses. Dulu sempatlah saya menjadi introvert ya. Jadi tidak suka bergaul dan sebagainya. Tapi itu membuat tidak nyaman. Ya, jadi saya harus bergaul lah.
Gitu. masyarakat. Ini relawannya ini dari Mas. Enggak langsung. Enggak langsung ya? Enggak. Cuma Semua memang butuh bertahap. proses belajar. Belajar Mas. Kita semua bisa. Mas. Cuma ada temen-temen kemarin tuh sempat curhat, saya itu sama Mas Sen Ilung itu kangennya kalau dipisui. Itu ada temen yang curhat ke saya. Saya anak baik loh Mas. Iya. Didit ya. Anak baik ya. Tapi karena seorang Mas Ilung itu humoris, iya, tegas, iya, berpendidikan jelas. Iya. Di situ mungkin teman-teman itu merasa yang ada di sosok Mas Ilung itu kalau nggak nggak ketemu, nggak mendengar ocehan-ocehan tuh merasa kangen. Itu sebenarnya membawa virus apa itu? Kok sampai mereka bisa seperti itu? Ya itu bakat saja Mas. Bakat ya. Saya memang ya banyak teman-teman di organisasi Muhammadiyah khususnya itu yang menjuluki saya itu fasilitator, saya itu provokator, saya itu traktor, kontraktor. Sesungguhnya enggak, saya itu memang ya sudah dilahirkan dengan bahasanya speaking ya, saya lebih ya, walaupun terkadang masih tersengal-sengal khususnya di bahasa Inggris. Ya, itu tidak menjadi beban bagi saya. Saya makin termotivasi ini tuh bagaimana saya itu bisa menutupi kekurangan saya. Banyak Mas, kalau kita lihat kekurangan sebetulnya. Yeah. Tapi saya pandai saja untuk menutupi kekurangan. Jadi dari satu kelebihan ini saya olah, saya asah untuk menjadi sebuah tren supaya saya itu tidak terlihat bodoh lah di masyarakat, di media dan sebagainya. Iya. Jadi sok tahu aja lah. Sok tahu ya. Tapi kadang karena memakai ilmu jadi sok taunya itu kadang bener. Iya. Kembali lagi ke relawan. Sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan Mas Ilung? Ya alhamdulillah Mas Arif, saya beberapa kali sudah pernah ikut respon baik sebelum saya bekerja di rumah sakit maupun setelah di rumah sakit. Ya, pernah saya memang di Merapi itu 2010. Pernah saya di Banjir Bojonegoro sendiri ketika mahasiswa juga enggak pulang itu satu pulang bulan ya? Itu semester berapa, Mas? Saya lupa, kurang lebih semester 4 gitu. Semester 4 ya. Waktu kita mahasiswa baru 1 tahun ya, kita ada banjir Bojonegoro itu. Iya. Iya, ingat. Saksi sama aja dengan Saya ingat. Sama saya ya itu ya. dulu kita tergabung di relawan ya juga swasta di Bojonegoro. Iya. Dan itu termotivasi sekali ya bagaimana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan kita, walaupun waktu itu memang minim ya kita pengetahuan tentang relawan ya, terutama di bidang rescue camat sekali tidak punya. Betul. Ya nekat Mas, beranilah. Itu kan modal awal ya. Jangan takut untuk mencoba. Iya. Seperti itu Mas. Nah, sampai saat ini seringlah berangkat ke respon kegiatan-kegiatan di luar daerah juga sering, baik di dalam organisasi Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Karena memang tujuan saya relawan Mas, bukan fokus saja di salah satu titik di organisasi, tapi melebarkan sayap. Terus Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah harus ya berbagi ilmu, harus menjadi masyarakat yang bermanfaat lah. Iya. Seperti itu kurang lebih. Iya. Terus kira-kira Mas Sen Ilung ini untuk menjadi relawan tuh ada batasan nggak? Sampai saya menjadi relawan tuh sampai di sini sampai tahun sekian. Kira-kira muncul nggak seperti itu? Atau selamanya ingin menjadi relawan atau seperti apa? Sebetulnya kalau di relawan kebencanaan itu pernah tersirat ya di pikiran itu pengen 2019 kalau tidak salah. Kemarin pengen berhenti lah, saya capek betulnya, memang capek menjadi relawan itu. Kalau bukan dari hati sudah pasti ngersulo Mas. Karena memang tidak ada aturan di dalam undang-undang kita digaji.
tidak ada kita temukan di undang-undang bahwa relawan itu digaji, maka ya harus benar-benar ini murni dari hati kita. Jangan sampai kita itu juga terkadang memberatkan meninggalkan keluarga demi relawan juga. Padahal ini kan kewajiban kita bukan hanya untuk orang lain juga kan, untuk keluarga kita juga penting. Jadi sempat seperti itu Mas. Akhirnya saya waktu itu alih profesi ini. Jadi ngurus anak-anak yatim Mas. Oh iya di panti asuhan. Kebetulan waktu itu diajak salah satu teman ya untuk mengasuh di sebuah panti asuhan. Nah, saya didatangi tuh, diajak ayo kita bangkit lagi. Kerelawan itu ya. Aduh, saya tuh pengen pensiun sampai dan sebagainya. Tapi ternyata betul tidak ada batasannya. Ini urusan hati, ya urusan hati. Kalau urusan hati itu berarti sudah, jangan pernah berpikir bahwa apa yang akan kamu dapatkan. Tapi berpikirlah apa yang mampu kita beri untuk mereka. Jadi seperti itu Mas. Akhirnya saya bangkit kembali dan saya mengembangkan sayap, bukan hanya di Muhammadiyah. Sekarang alhamdulillah saya di BNPB Mas. BNPB, di BNPB itu walaupun bukan karyawan tetap, tapi kita bisa membagikan ilmu-ilmu desa tangguh bencana pada masyarakat. Penting loh Mas. Soalnya seperti saya itu. aja kadang pengen ikut bergabung di BNPB, tapi kayaknya ilmunya 11-12 sama yang sebelah. Kamu terlalu pandai. Iya makanya. Kan kalau relawan itu katanya memang hanya orang-orang nggak waras ya. Itu ya. Sudah saya sekarang waras saya. Sekarang waras ya. Sudah saya pulang kasihan di sana saya. Ingat tadi keluarga disenggol. Pernah nggak keluarga itu protes? Protes terus Mas. Protes terus. Sebetulnya cara protes menyikapinya? Terus, betul. Ya karena saya pandai bersilat lidah. Nah itu nggak apa-apa ya bersilat lidah. Ya alhamdulillah istri saya selalu mendukung. Istri saya selalu mendukung asalkan memang kegiatan itu jelas. Jangan sampai kegiatan itu hanya nongkrong saja tapi tidak bermanfaat. Cuma ini kasihan anak saya beberapa bulan tinggal saya ini? 2 Mas, 2, ya? Tapi beberapa bulan saya tinggal kegiatan dan sebagainya sampai tidak mau saya ajak. Saya khawatir nanti pulang dipanggil Om. Karena saking tidak seringnya lihat muka ayahnya gitu ya. Muka ayahnya betul tidak mau, anak saya yang kecil itu tidak mau Mas saya ajak. Kadang saya itu yang menderita Mas, tapi ya insya Allah nanti kalau sudah besar dia akan memahami lah bahwa abinya itu memang tidak main-main dalam mengurusi umat ini. Iya, meskipun di dalamnya kadang sempat ada permainan ya. Permainan apa Mas? Permainan katanya seorang relawan itu juga butuh refreshing. Nah itu maksudnya di dalam dia bertugas, saya pernah dengar itu mereka bercanda gitu bercanda. Ya hiburan kita Mas. Hiburan kita biar kita itu tidak sepanang karena kalau sudah respon memang kita capek. Tapi makanya saya ini pengen bergeser sih dari relawan SAR ini lebih ke arah ke pra bencana sih sebetulnya. Seneng saya. Di pra itu kita mempersiapkan masyarakat Mas, mempersiapkan masyarakat supaya masyarakat itu paham ya. Iya. Sedikit cerita enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jadi begini Mas, saya itu pengen bagaimana kita itu menularkan kepada masyarakat ilmu tentang pengurangan risiko bencana. Harapannya nanti kita ada edisi baru ya bersama mungkin Mas Arif atau Mas Edi kalau kita ketemu diizinkan ya. Jadi nanti kita akan itu sedikit cuplikannya adalah bagaimana masyarakat itu sadar atas bencana. Kamu tahu Mas, tradisi masyarakat yang tanpa dikoordinasi tapi dia bisa berjalan maksimal dan rapi. Kira-kira apa Mas? Tidak pernah tahu ya. Iya. Orang yang sedang kematian. Coba bayangkan. Iya benar. Itu seperti kita halnya di siklus kebencanaan Mas. Sebagaimana kita pengurangan bencana Mas di situ. Jadi orang ada yang mengumumkan, berarti kita ada peringatan dini. Telah meninggal siapa. Kemudian orang-orang berbondong-bondong. Siapa yang ngajak? Ya, hanya jadi speaker. Anda disuruh kalau kamu tidak datang, kamu akan menjadi musuh saya selamanya. Kan tidak mungkin keluarga. Datang sendiri kan? Sadar. Sampai dimakamkan Mas dan pulang buyar sendiri. Tidak ada yang buyar kan? Iya, bencana juga seperti itu harapannya.
Nanti ketika ada orang paham di kebencanaan, ada sebuah peringatan dini, EWS-nya dibunyikan, masyarakat tahu, tidak bingung harus kemana. Oh, saya lari ke sana karena saya sudah paham. Ini akan menjadi kebutuhan karena kesadaran masyarakat. Itu harapan saya. Ya, walaupun itu berat Mas, karena dengan profesi saya yang saat ini luar biasa. Mengingat tentang profesi, ada kendala enggak ya selama ini? Ya, alhamdulillah karena saya bekerja di rumah sakit ada kewajiban Mas. Iya. Sedangkan relawan sebuah sunnah. Kalau kita berbicara tentang agama, 1000 amalan sunnah tidak mampu menandingi 1 amalan wajib. Betul. Itu kalau konsep fikihnya, Iya. usul fikihnya. Jadi makanya ya tetap tidak boleh kita meninggalkan pekerjaan kita karena itu yang wajib. Ya, kalau memang kita benar-benar sedang dalam kondisi senggang, tidak ada kegiatan di rumah sakit, ya kita respon. Seperti itu Mas. Boleh satu lagi. Itu apa Mas Edi? Saya nggak bisa baca Mas. Coba dekat lagi. Closing. Oke. Sudah ada peringatan closing. Ya, Mungkin siap. satu lagi, biar teman-teman itu termotivasi dengan baik. Saran untuk mereka-mereka atau termasuk saya, Mas Edi dan teman-teman agar menjadi relawan yang benar-benar dari hati. Ya, kalau saya berprinsip bahwa al-ikhlasu ruhul ibadah. Jadi ikhlas itu ruhnya ibadah. Ini karena tadi sudah sebut ustadz ya, jadi Iya, kita harus agak Ustaz dalil nih. Kiai Haji diborong. Ya. Jadi ikhlas itu ruhnya ibadah. Ada sebuah pepatah. Memang, sudahlah, jangan beranggapan ketika nanti jenengan itu totalitas di situ kemudian berharap imbalan. Ini yang akan mengurangi dan mencidrai gerakan kita di dalam kemanusiaan. Sudah, bahwa kita memudahkan urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan. Siap. Nah, kan saya sering kan menyampaikan ke teman-teman, amalan apa sih yang paling baik di sisi Allah? Dan manusia siapa yang paling cinta sisi Allah? Saya jelaskan itu. Orang yang selalu meluangkan waktunya untuk orang lain, berbagi, bermanfaat, orang yang menaruh kegembiraan kepada orang lain. Seperti itu, simple Mas. Ya, mudah-mudahan ini sebagai amalan yang baik untuk saya. Kalau kita mengandalkan amalan ibadah makhluk ya, terkadang kita tidak mampu maksimal ya. Dengan terobosan inilah Mas, siapa tahu kita masuk surganya dari amalan-amalan yang ini. Siap. Ya, seperti itu. Fastabiqul khairat. Gitu Mas. Baik, Mas dan Ilum Ustadz Kiai Haji. Suatu saat nanti akan kami undang lagi bersama Ya, Mas Edi dan kelas dan teman-teman yang lain juga. Terima kasih atas waktunya yang sudah 1 bulan ini ya, 1 purnama ini saya mencari dengan. Terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman, patut dicontoh seorang yang ada di sebelah saya ini. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share, jangan lupa tetap semangat, salam tangguh, tangguh, tangguh. Terima kasih.